Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulvin Nazir Ahmad dari Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelas 5C dengan NIM 22251900093. Pada video kali ini saya akan membahas teorema Apit dan tes rasio dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban dari mata kuliah analisis real. Yang pertama kita akan bahas teorema Apit. Nah, misalkan X sama dengan Xn, Y sama dengan Yn, Z sama dengan Zn adalah barisan, dan K anggota bilangan asli. Jika Xn kurang dari sama dengan Yn, kurang dari sama dengan Zn, untuk semua N lebih dari sama dengan K, dan limit Xn sama dengan limit Zn, yaitu X, maka limit Yn-nya juga X. Gitu ya, atau secara kasarnya itu kalau kita punya barisan yang diapit oleh dua barisan yang lain, kemudian dua pengapitnya sama-sama menuju suatu bilangan, misalkan dalam hal ini bilangan X, maka tidak mau ya, yang di tengahnya menuju bilangan X juga gitu. Kemudian ketasamaan ini berlaku tidak perlu dimulai dari N sama dengan 1 gitu. N sama dengan lebih dari sama dengan K juga tidak masalah, atau bilangan asli tertentu seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bukti teorema Apit. Ya, diberikan epsilon lebih dari 0, maka berdasarkan kekonvergenan X dan Z ke X terdapat N besar anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga nilai mutlak Xn kurangi X kurang dari epsilon dan nilai mutlak Zn kurangi X kurang dari epsilon untuk setiap N lebih dari sama dengan N besar. Nah, ada angka yang dipangkas gitu ya. Biasanya di sini ada N besar 1, sedemikian sehingga ini, kemudian N besar 2 sedemikian sehingga ini, kemudian dari N1 dan N2 diambil yang terbesar gitu. Tapi itu tidak menjadi masalah ya, maksudnya kita bisa cari N yang berlaku untuk keduanya langsung gitu. Kemudian nilai mutlak ini bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. Kemudian berdasarkan hipotesis, untuk setiap N lebih dari sama dengan K berlaku ketasamaan Xn kurang dari sama dengan Yn kurang dari sama dengan Zn. Nah, kalau kita tambahkan negatif X, maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, agar ini terjadi dan ini juga terjadi, maka kita pilih suatu bilangan. Di sini kita bilangan M, di mana bilangan M ini itu terbesar di antara K dan N. Maka didapatkan ketersamaannya seperti ini. Dari mana mendapatkan kurang dari epsilonnya? Itu didapatkan dari, kita lihat di sini Yn kurang X itu kan kurang dari sama dengan Zn kurangi X. Nah, Zn kurangi X itu di sini kurang dari epsilon. Nah, dari situ. Kemudian Yn kurangi X itu kan lebih besar sama dengan Xn kurangi X. Nah, Xn kurangi X itu lebih besar dari negatif epsilon gitu ya. Seperti itu. Atau kita bisa tuliskan bentuk lainnya, bentuk mutlaknya jadi nilai mutlak Yn kurangi X kurang dari epsilon. Nah, ini membuktikan bahwa lim Yn sama dengan X gitu ya, terbukti. Yn sama dengan X. Selanjutnya kita lihat di sini ada contoh. Buktikan lim sin N sinus N per N sama dengan 0. Nah, buktinya untuk setiap bilangan asli N berlaku, nah kita ketahui kan nilai sinus N itu kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan 1 gitu ya.
maaf, lebih dari sama dengan negatif 1. Kemudian kedua ruas dikalikan dengan 1/n, sehingga berubah menjadi seperti ini, tanpa mengubah tandanya. Karena lim negatif 1/n dan 1/n ini 0 gitu ya, maka berdasarkan teorema Apit, lim sinus per n-nya pun 0 gitu. Lim sinus per n-nya sama dengan 0. Baik, selanjutnya kita akan membahas tes rasio. Kita lihat di sini misalkan X sama dengan Xn adalah barisan positif. Sedemikian sehingga limit rasio Xn plus 1 per Xn ini ada, atau sama dengan XL gitu ya. Jika L-nya kurang dari 1, maka X konvergen ke 0. Dan berarti ini hanya berlaku pada barisan positif. Kita masuk ke bukti tes rasio. Karena kita lihat tadi ya, barisannya itu Xn-nya kan positif gitu ya. Maka limitnya tidak mungkin negatif, atau paling tidak atau paling mungkinnya itu lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Berdasarkan sifat urutan, karena kita ketahui L-nya, jika L-nya kurang dari 1, maka kita bisa mencari bilangan real R sedemikian sehingga R berada di antara L dan 1. Kemudian kita ambil epsilon sama dengan R dikurangi L lebih dari 0. Kita lihat di sini R dikurangi L pasti itu hasilnya positif ya. Kemudian kita ketahui juga tadi limit rasionya ada, maka kita ambil epsilonnya berapapun itu asalkan positif, maka pasti akan terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka nilai mutlak Xn plus 1 per Xn kurang L itu kurang dari epsilon. Nah, akibatnya untuk N lebih dari sama dengan K berlaku Xn plus 1 per Xn kurang dari L ditambah epsilon. Ini bentuk lain dari nilai mutlak tadi ya teman-teman. Yang ini, karena ini kurang dari, kalau lebih darinya itu kan berarti L dikurangi epsilon. Gitu ya. Karena kita ngambil yang sebelah kanannya aja, maka L ditambah epsilonnya itu tadi berapa? Epsilonnya itu kan R dikurangi L. Maka L ditambah R dikurangi L sama dengan R. Oleh karena itu, untuk N lebih dari sama dengan K diperoleh Xn plus 1, nah kurang dari Xn dikalikan dengan R gitu ya. Kemudian karena kita tahu bahwa Xn itu bilangan positif sehingga merubah kata samaan ya. Terus lakukan hal yang sama terhadap Xn, maka Xn dibagi Xn dikurangi 1 itu akan kurang dari R juga, sehingga menjadi seperti ini, dan seterusnya sampai ujungnya seperti ini. Kita lihat di sini ada XK, kemudian juga ada R pangkat M plus 1 dikali R pangkat negatif K gitu ya. Nah, kita sederhanakan saja XK per RK-nya menjadi C. Kita terus jadi C. C sama dengan XK per RK. Maka kita dapatkan ketasamaannya menjadi seperti ini. Xn plus 1 lebih dari 0, kita lihat di sini. Kemudian kurang dari XK per RK-nya dirubah jadi C. Kemudian yang tersisa dari sini R pangkat M plus 1. Karena kita ketahui R ini bilangan positif, nah, dan kurang dari 1, maka lim R pangkat N itu 0 gitu. Sehingga limit rasio di sini ini 0. Dan ketika dikalikan C juga hasilnya akan tetap 0. Nah, karena limit bagian kiri dan bagian kanannya sama-sama 0, berdasarkan teorema Apit, maka limit yang tengah ini Xn plus 1, nah karena Xn plus 1 ini
ekor barisan gitu ya, sehingga limit xn-nya itu juga 0 gitu. Terbukti. Selanjutnya di sini ada contoh, cari nilai limit b pangkat n per n faktorial jika b lebih dari 1. Kita tentu ini tidak perlu menggunakan definisi untuk mencari dan memberikan hasilnya. Kita cari dulu berdasarkan tes rasio, teorema tes rasio tadi. L di sini limit rasionya itu xn plus 1 per xn gitu ya. Nah, xn plus 1 ini tuh b pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial gitu. Kemudian dibagi xn ini b pangkat n per n faktorial. Selanjutnya b pangkat n plus 1 dibagi b pangkat n itu hasilnya b. Kemudian n plus 1 faktorial dibagi n faktorial itu hasilnya n plus 1 gitu. Atau 1 per n plus 1. Nah, karena limit 1 per n plus 1 itu 0, dan dikalikan b juga 0, maka hasilnya itu 0. Dan 0 ini kan artinya kurang dari 1. Artinya L-nya itu kurang dari 1. Berdasarkan tes rasio, maka limit b pangkat n per n faktorial sama dengan 0. Ini karena kebetulan hasilnya 0, maka kurang dari 1 gitu ya. Sebenarnya tidak harus 0 gitu, asalkan kurang dari 1. Kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan X kurang dari Y dan lebih dari 0, di mana X dan Y ini bilangan real positif, dan didefinisikan AN itu dengan sesuai aturan sama dengan X pangkat N plus Y pangkat N dipangkatkan 1 per N untuk setiap N anggota bilangan asli. Buktikan bahwa AN konvergen ke Y. Kita ketahui bahwasannya, lihat di sini, ya, X-nya itu kurang dari Y dan lebih dari 0. Maka AN lebih dari Y pangkat N plus 0 pangkat 1 per N sama dengan Y, dan AN kurang dari YN ditambah YN pangkat 1 per N sama dengan 2 pangkat 1 per N Y. Sehingga AN itu kalau kita satukan ketersamaannya menjadi seperti ini. AN kurang dari 2 pangkat 1 per N Y dan lebih dari Y. Karena lim 2 pangkat 1 per N Y itu Y, dan juga batas bawahnya itu barisan konstan Y yang konvergen ke Y sama dengan Y juga, maka berdasarkan teorema Aplit, limit AN sama dengan Y. Artinya ini terbukti bahwa AN konvergen ke Y. Terima kasih setelah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.